dikatakan manusia tadi untuk mencapai derajat hamba. Ya, ikhtiar benar. Ikhtiarnya. Selebihnya itu ini pun dengan anugerah ya. Selebihnya itu hak Tuhan. Benar kau katakan tadi. Bukan cari sendiri, itu dikasih. Ya. Artinya Tuhan itu sendiri, artinya dengan kita terpelihara, maka dibukakanlah baik laduni, muka safa, ya kan? Kayak nyatanya Allah, artinya kan. Jadi bukan kita itu ingin lagi mengenal Allah, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Dan ini masuk dalam logika. Karena Allah Maha Kuasa. Kalau artinya hamba ingin mengenal kepada Allah, mustahil kan bisa tercapai. Nah, ketika artinya si hamba ini dikehendaki oleh Allah untuk mengenal dirinya, siapa yang berkehendak? Apa hamba, apa Allah? Ya. Jelas Allah dong. Artinya dia dikasih undangan. Iya. Tapi bagaimana dengan orang ikhtiar? Kalau ikhtiar itu apakah ikhtiar ini kan itu menghadirkan Tuhan duluan gitu. Biasanya kalau jangan buka dulu, nanti mereka lalai. Lalai kalau pada buka dulu. Ini ceritanya udah sampai menyepelekan ya, kalau dibuka dulu. Dia mau jahadah dulu dia. Mana orang yang udah sebut-sebut mendatang ini? Jangan-jangan keluar di Sulibantan nih. Apa namanya, ikhtiar aja nggak cukup. Ikhtiar itu ada tingkatan lagi. Di atas ikhtiar itu yang dinamakan ijtihad, lebih serius lagi. Di atas ijtihad itu roja. Nah, ya itulah itu. Atau istiqomah lah gitu. Istiqomah itu sudah tertinggi. Itu mengakui waktunya, itu istiqomah namanya. Istiqomah itu udah makom tertinggi untuk Tuhan itu. Kamu ngelakuin salah ya diakuin, ngelakuin benar ya diakuin, ngelakuin salah nggak benar ya diakuin, itu namanya istiqomah. Iya, makanya Raden kan memilih istiqomah agar dia dekat sama Tuhan gitu. Ya, istiqomah itu bisa artinya itu kan satu keadaan ya. Nah, istiqomahnya kemana? Kalau dia ke Tuhan ya ke Tuhan. Kalau dia istiqomah ke makhluk ya ke makhluk. Nah, buktinya gini. Dia percaya, artinya kalau tidak artinya dengan usaha dan ikhtiar ya, dia tidak akan dapat rezeki. Padahal rezeki itu sudah disiapkan. Usaha dan ikhtiar sudah disiapkan. Ataupun adalah ada hukum adat atau hukum adi. Nah, kan cara menyebut hukum Allah dan ikhtiar. Makanya Allah telah menjadikan kamu beserta perbuatanmu. Artinya ikhtiar itu pun Allah. Artinya ikhtiar sudah dilakukan, namun ada hambatannya, tidak selaras ke romantisme di rumah. Itu kan bab syukur aja itu, kan rasa rumongso rumangsani. Kalau udah rasa itu kan penggalih di hati itu. Ya. Nah, kalau rumongso itu sudah mulai mau melakukan apa yang dirasa, mewujudkan apa yang di dalam hatinya itu tadi. Lalu rumangsani mengakui apa yang telah diwujudkan itu tadi, yang dinyatakan itu apa. Akui itu, mau yang diwujudkan itu keburukan, kebaikan, kesalahan, apapun itulah gitu. Nah, itu dinamakan istiqomah. Anteng tetap jejak mengejar wong. Terus kata Bang Sugeng tadi, ikhtiar sudah dilakukan, namun terkendala atau terganjal atau ada lagi masalah selaras dengan pasangan hidupnya, tidak selaras. Itu penyesuaian aja, sinkronisasi. Ya, sinkronisasi. Sinkronisasinya sama tuh kenapa jadi kepasangan hidup itu? Enggak tahu. yang di rumah itu kan masalah aku Aku mencium bau curhat ini.
harusnya belum minallahnya itu tadi, geng. Ya. Kita lagi membahas tadi tentang artinya kepribadian manusia yang bukan tentang artinya hubungan sesama manusia. Karena sempurnanya hubungan sesama manusia itu, hablum minan nas itu, mesti artinya sempurna dulu hubungan antara Allah dan manusia. Belum Saya memaknainya itu seperti dulu itu. dibenarin gitu. Apa itu vertikal ya namanya, yang lurus ke atas itu. Iya. Jadi gini loh. Punya Orang benar itu kalau memang dia orang yang benar, perilakunya benar, ya kan, pasti dia akan membawa kebenaran, ya kan. Nah, hasilnya apa? Kebaikan untuk dirinya dan orang lain, ya kan. Yang utama adalah untuk dirinya dulu. Iya. Dia udah baik, berlaku baik kan. Orang lain itu ya percikan aja. Terus kalau tapi kenapa kamu curiga terus sama aku ini ya, Nopana? itu perasaanmu. Terus kalau ada kata-kata lain mungkin maknanya sama atau tidak ini? Misalnya terkoneksi itu atau tersambung itu memakai password gitu. Contoh passwordnya harus 0 gitu. Iya. Boleh. Itu kan VVIP line itu beda itu Jet, beda itu. Maksudnya ranahnya itu berbeda sedikit lah. Maksudnya kalau untuk dua tadi rasa dan kolbu tadi passwordnya 0 gitu. Ya bisa. Bisa ya. Pakai password 0 itu. Tapi kalau yang di atasnya itu ya namanya itu harus ikhtiar benar. Bukan ditelusuri, ikhtiar namanya. Ya, coba ya. Itu kan yang mazhab akidah itu atau mazhab tauhid itu kan yang Mu'tazilah, Jabariyah, Asy'ariyah. Nah, yang bisa artinya batas kita itu Asy'ariyah. Nah, di atasnya itu ada alul kasab. Alul kasab itu hasil sudah. Nah, di Asy'ariyah ini sehubungan nih seimbang antara usaha dan ikhtiar dengan harapnya kepada Allah, dengan penyerahannya kepada Allah. Tapi ikhtiarnya ini tidak meninggalkan progres. Dia sudah tahu bahwa dia bisa berikhtiar ini dengan kuasa Allah. Jadi udah lepas nih dari pengakuan, kita batas ini ke manusia pencapaiannya. Nah, di atas itu sudah. Kasab itu apa itu, Om? Alul kasab itu berpegang kepada yang terdahulu. Artinya segala sesuatu itu Allah. Artinya tapi tidak meninggalkan dalam bentuk rupa dan kedudukannya. Dia sudah menduduki. Hati duduknya artinya sesuai porsinya, ya kan? Akal sesuai porsinya. Kalau mengakui di ranah kehambaan nggak apa-apa, Geng. Kalau mengakui di ranah kehambaan nggak apa-apa, Geng. Supaya kufur aja, supaya Memang batasnya di situ, akhlak. Akhlak memang di situ duduknya, akhlak. Jadi ketika kita mengatakan bahwa ya berpegang kepada yang terdahulu itu ya, bahwa segala laku perbuatan artinya di alam semesta ini adalah perbuatan Allah, ya perbuatan Allah artinya amalnya kan. Nah kemudian termasuk diri kita, ya termasuk diri kita. Artinya ketika kita mengatakan seperti itu bukan kita mengaku kita dirinya, tapi bahwa kita ini seorang hamba itu tidak bisa berlaku dan berbuat tanpanya. Beserta aja deh. Oh bolehlah beserta ya, beserta aja. Aman itu. Aman, dong. Beserta itu ya dengan Allah artinya kan. Kalau Allah itu kan tidak bisa apa-apa kecuali dengan yang maha kuasa kan. Maka nampaknya yang maha kuasa. Kita lihat itu yang maha kuasa ketika kita dulu adalah Allah. Tapi kalau kita merasa kita punya kuasa, ya udah Tuhan melayani. Udah. Lain Tuhan. Ngapa kuasa? Itu kan tidak menguasai juga, Geng. Cuma tetap diizinkan gitu. Iya, apa yang kuasa? Jadi ini ketetapan masalah
seperti syahadat itu ada yang masih nol hampa bersaksinya, ada yang sudah tahapan bersaksi rasa, terutama itu orang baik itu rata-rata bersaksi rasa. Yang ketiga yang udah diremukkan biasanya dan mengenal diri, dia bersaksi kolbu. Pertanyaannya, kalau sudah ke tahapan bersaksi kolbu, apakah bisa ataukah tugasnya mengajak yang masih nol itu bersaksinya? Apa gimana ke sesama manusia? Secara syariat iya. Tapi pada artinya kenyataannya iya. Tapi nyatanya. Karena Allah sudah katakan bahwa ya Muhammad, sesungguhnya tugasmu itu hanya menyampaikan. Urusan sapaan itu urusan kami. Nah, jadi tidak akan selamat orang yang disesatkan oleh Allah dan tidak akan tersesat orang yang diselamatkan oleh Allah. Udah mutlak itu tentang hal seperti itu. Makanya ada namanya ikhtiar, ya. Kita bersandar kepada Allah, ya, dalam setiap perlakuan itu namanya ikhtiar. Batal berarti syafaat Nabi batal ya. Harusnya syafaat yang kuasa berarti ya kan. Ya, Nabi kan bersawal memberi syafaat itu diberi sama Allah kan. Kan menyampaikan, hanya menyampaikan berarti syafaatnya kan bukan dari Nabi harusnya. Kan setuju juga clear nih berarti. Nabi itu ya dulunya syariat, Bro. Nah iya. Sedangkan ketika artinya Allah menyampaikan artinya ya Muhammad itu duduk hakikat. Menunjukkan hakikat. Makanya harus pahami kalau kita nasul. Jadi setiap kalimat itu ada kedudukannya, ada keadaannya. Saya tuh sudah bilang tadi bahwa ya, secara syariat bisa, jangan Nabi kita pun bisa. Ya. Kalau masalah Nabi Muhammad, doanya dikabulkan bahwa memberikan syafaat atau manfaat kebaikan gitu ketika di dunia dan di akhirat. Sama, artinya kan buktinya apa? Kita ambil ini mau perang dalil nih kan? Iya kan? Siap-siap muntah Siap muntah ya. Ya buktinya anak yang soleh itu kan tidak arti terputus segala amal kecuali 3, ya kan? Ilmu yang bermanfaat, artinya seorang guru tuh murid-muridnya bisa, ya kan? Memberi syafaat pada dia. Amal jariah, artinya bisa memberi syafaat kepadanya. Kemudian anak yang soleh bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Tapi semua ini dinaungi. Ya. Kalau begitu diganti aja itu jangan memberi, tapi apa ya, menjembatani begitu. Kira-kira seperti itulah. Diganti, kan kayaknya apa? Geli gitu. Ya nggak apa-apa lah. Kau kan apa namanya lagi puber-pubernya. Menjembatani artinya kalau yang mengalami kesaksian nol dan kesaksian rasa itu bila mana dia curhat masalahnya, dia bertanya butuh benar-benar butuh jawaban. Ini kan butuh jembatan ya. Iya. Aku ngomong sama Acak, dia ini lagi puber-pubernya, kesentuh dikit langsung geli ya. Jangan langsung trot ya. Masukin dulu di dalam. Nggak suka langsung cerot begitu, itu lemah syafaat namanya. Ya makanya artinya gelimu itu jangan, artinya di situ muntahkan di dalam ya, jangan muntah keluar ya. Tapi ada mudorot juga tatkala dimaknai ajakan, seharusnya seperti azan, hanya berseru aja bukan mengajak gitu loh. Iya, namanya jembatan kan mau dilewati mau enggak, mau diinjak apa mau gelantungan di jembatan kan urusan yang lewat. Benar itu, agak tepat itu jembatan. Ini kan gini, kalau ini kan kayaknya ini mau ngajak nih, mau tablik dia. Jadi kalau ada orang yang kelelep ya, kalau kau belum bisa berenang ataupun belum ada pelampung, jangan terjun nih. Kecuali kalau artinya kau udah bisa. Ya, kau ambil aja tali, lempar sama dia. Nah, kadang-kadang orang itu memang mau kelelep, ditolongin malah artinya ngajak kita kelelep gitu kan. Nah itu tidak berlaku tuh kalau monolog di situ.
Contohnya gini, seperti orang nanya muslihat lah, atau bertanya mancing polemik lah gitu. Iya, kalau saya ini kau artikan aja sendiri bahasa sayap itu kan. Siap. Nah, karena gini dulu ya, banyak sekali bahasanya itu. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri mau berubah. Artinya pribadi kita bawa kepada ibda binafsik ya, kepada diri sendiri. Jangankan kita, Allah pun tidak mau merubahnya. Nah, itu kan bahasa artinya sudah diserahkan kan, bahasa artinya Tuhan dan hamba tuh. Dengan bahasa syariat itu kan bahasa perpisahan. Akan dihubungkan dengan torik ini. Kita itu tidak ada yang diberi peringatan oleh Allah, dikasih petunjuk semuanya. Tapi nanti aja males kan, repot kan. Ada lagi yang sulit gitu kan. Ya, kalau mau Penyakitnya penyaksian pakai kolbu itu untuk tahapan selanjutnya karena udah tahu jalannya sering menyepelekan. mana ada lagi kolbu. Kolbu itu hati yang terpelihara. Kalau dia masih menyepelekan itu masih hati yang bolak-balik tadi, masih rasa-rasa. Belum sampai ke hati Atau nurani. lebih itu lagi ringan lagi, bukan menyepelekan tapi mengabaikan, belum dikerjakan. Tidak ada. Kalau sudah dia artinya jadi terpelihara itu, artinya dia sudah tasdik bi qalbi wa qulu bil lisan, orang malah berarkam, kecuali orang bisu. Langsung aja terjadi. Tak perlu dicap-cap lagi. Cocok. Kau pernah ada lihat? Aku bertanya Ren. Kau pernah ada diperjalankan dalam kondisi buta, tuli, bisu sejak lahir? Masih tidak bisa mengenal Allah. Masih. Apanya yang tuli, yang bisu, kan gitu. Jadi aku ini terlahir dalam kondisi buta, tuli, bisu. Artinya dia buta itu tidak ada sesuatu gambaran apapun. Ketika dia artinya bisu dan tuli, ya, tidak ada satu kalimat apapun yang pernah dia dengar. Nah, artinya bahasanya cuma bahasa rasa. Ya. Jadi sumber pengetahuannya itu dari rasanya, dan sisanya dari dalam, artinya dari hati yang diterima oleh akalnya. Dan itu pun tidak ada kata-kata. Iya, poinnya kan dia tahu hanya yang dia ketahui saja kan gitu. Iya, jadi dia tahunya itu betul-betul tahu. Nah itu kan kepada artinya rasa dan wujudnya. Baik. Artinya real gitu. Artinya Ya, yang saya tangkap untuk naik tahapan daripada penyaksian kolbu tadi, kita belajar sama orang keterbelakang mental yang bisu, tuli. Kita menjadikan seperti itu. Makanya dia itu ada untuk metode. Coba belajar itu. Misalnya kan kita udah di otak kita kan sudah ada file kan, ada banyak gambar. Hapus dulu. Artinya hapus itu kayak ini. Kalau kita lihat kursi, ya hilangin kursinya. Nah, kita mendengar kalimat cinta, misal kalimat bebek kan, ketika kita sebut bebek kan kita udah menyaksikan itu bentuk rupa bebek kan. Ya. Kata bebeknya dihilangkan, artinya disingkirkan, bentuk bebeknya disingkirkan, apa sisanya kan gitu kan. Nah, itu wujud diri kita. Dan kondisinya akan kita rasakan. Yang namanya hening, artinya kan ketiadaan. Jadi lebih cepat prosesnya itu kita belajar pada orang keterbelakang mental itu yang tidak banyak komunikasinya, mendengar, berbicara dan berbuat. Itu
bukan mental bro, itu panca indera. Nah, Perbedaannya itu hanya kontaminasi. Jadi sifatnya kontaminatif.